wahyu, tetapi inspirasi Tuhan ini melalui pengalaman spiritual. Menurut ini, pengalaman spiritual ya para penulis terhadap Allah. Jadi pengalaman itu pun menjadi sebuah inspirasi, mereka tuliskan itu. Jadi inspirasi bukan hanya wahyu Tuhan, tetapi pengalaman spiritual dengan Allah itu termasuk inspirasi. Ya. Nah. Dijadikan sebuah inspirasi. Karena apa? Karena sifat dari sabda itu adalah berdaya guna. Udah? Sifat dari inspirasi itu adalah sabda yang hidup dan berdaya guna. Ya. Terus ya, udah. Oke. Sekarang kita berbicara tentang ya, inspirasi, saya punya data semua. Oke. Oke, sekarang gini. Kita lihat ini ya, menurut KBBI nih. Ya, kita buat KBBI nih. Mencuri. Mengambil milik orang lain tanpa izin. Betul? Iya, betul iya. atau tidak? Ya, mengambil ya. Lanjut. Ini mencuri ya, teman-teman, mengambil punya orang lain tanpa izin. Oke. Tenang. Sudah ada izin belum surat Al-A'raf ini mengambil kitab Ulangan dan kitab Yohanes? Kamu tanya ke Menak dong, kan di Al-Qur'an tidak ada kitab Ulangan. Kamu kan sepakat. Loh. Yang membuat kamu dengar, saya tanya berulang kali. Kamu kan sepakat dengan Menak, kamu bilang sepakat. Saya sepakat. Saya ke Menak atau bukan? Iya, saya tanya, kamu sepakat, silakan pertanggungjawabkan. Perizinan itu tentang perizinan itu silakan, saya yang ngajukan. Kamu jawab ya. Kalau tadi kan kamu dengan tegas mengatakan kamu sepakat. Saya tanya. Izin nggak? Sepakatnya saya dengan Kemenak. Kalau kamu tanya kepada kami, orang Kristen izin nggak dengan orang Yahudi? RK, saya nanya nih. Ketika saya bilang kan gini Uni ya, kalau kamu tanya orang Kristen ini izin nggak dengan orang Yahudi menggunakan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama? Saya bisa jawab. Sudah. Silakan. Orang Islam izin nggak dengan orang Yahudi mengutip kitab Yahudi? Lalu mengatakan bahwa Ulangan 18:18 itu merujuk pada Muhammad. Saya akan jawab ketika kamu sudah selesai dengan tantrumnya. Saya akan jawab dulu ya, silakan. Kalau udah boleh menjawab, saya izinkan menjawab ya, data ya. Teman-teman lucu ya si RK ya. Kemenak yang mentafsirkan, dia minta perizinan. Ya tadi kan kamu bilang izin. Kamu udah sepakat. Saya sepakat dengan tafsirannya. Kamu sepakat dengan tafsiran, berarti Ulangan 18 untuk Muhammad. Saya sepakat. Orang Yahudi tahu nggak Ulangan 18 untuk Muhammad? Ada, mereka tahu kok. Mereka tahu, saya kasih data boleh? Mana buktinya? Bukti bahwa sudah ada kesepakatan, silakan. Oh, bukan kesepakatan. Oh, jangan gitu. Emang kalau nggak ada kesepakatan berarti namanya mencuri. Saya tanya, apakah orang Kristen minta izin kepada orang Yahudi mencopot? Saya udah tahu kamu udah kelang kabut di sini. Bukan kelang kabut. Kamu udah kelang kabut di sini. Sekarang saya tanya. Sejak kapan mentafsir harus butuh Ulangan 18 untuk Muhammad? Sejak kapan mentafsir harus punya kesepakatan? Oh, berarti tidak ada etika dong, mengambil tanpa izin dong. Mencomot kitab orang lain dan menjadikannya di kumpulan Bible-mu, ada nggak kesepakatan? Ada nggak orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi lalu menjadikannya kitab kalian? Ada kesepakatan dengan seluruh orang Yahudi? Ada. Tolong legitimasi dari orang Yahudi. Saya bisa menjawab itu, ada. Silakan orang Yahudi ya. Oh iya dong, orang Yahudi masa saya nggak bisa ini? Silakan. Dokumen ini namanya JPSS, dokumen kitab suci yang berjudul The Jewish People and Their Secret. Ini bukunya. Silakan. Ini lihat ini bukunya. Siapa yang nulis? Yang seluruh orang Yahudi sepakat ya? Kamu nggak tahu, lihat ini. GPS ini kamu nggak tahu ya? Iya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Lihat ini, perhatikan baik-baik. Nggak apa-apa, saya dalam sebuah ini. GPS, disingkat dengan GPS, sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan antara Gereja Katolik dan Yudaisme dalam Konsili Vatikan II. Lanjut. Saya kasih kamu data. Nah, di sini ada nih bukti-bukti hasil dari keputusan di mana orang Kristen, orang Katolik khususnya mula-mula boleh menggunakan kitab Yahudi. Nih. Menggunakan kitab Yahudi sebagai? Menggunakan kitab Yahudi. Ada kesepakatan, ada etika, betul? Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, sekarang pertanyaan saya, ketika Ulangan 18 kalian mengatakan untuk Muhammad, ada nggak kesepakatan seperti orang Katolik? Ingat, dengar dulu bentar. Kalau nggak ada, namanya apa sesuai KBBI tadi? Saya jawab dulu. Mencuri itu mengambil tanpa izin, betul? Sudah izin belum? Menafsir itu tidak perlu izin karena menafsir adalah hasil kognitif. Bentar dulu. Gak ada istilah kayak gitu nih. Gak ada. Saya berani tunjukkan data. Anda pun harus tunjukkan data. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. RK lari ya.
Kayak seperti saya menunjukkan ini. Ya, di sini ada GPS ya, the Jews, ya, people, ya. Bicara tentang kesepakatan orang Yahudi dan orang Katolik dalam GPS. Saya punya bukunya. Oke. Saya jawab pakai ayat ini ya. Yeremia 31:3. Saya tanya data faktanya, konsilinya atau kesepakatannya. Mungkin Kemenak bertemu dengan kenapa nggak diizinin menjawab? Dari NU atau dari pihak Islam bertemu dengan ini, nggak ada enggak? Kenapa emosi? Enggak, saya enggak emosi, saya minta buktinya. Sebentar, kamu kan bukan orang Yahudi. Saya lagi menanyakan ini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, Israel atau Arab di situ? Tuhan. Israel atau kaum Muhammad di situ? Kaum Israel, dengar dulu, saya kaum Israel ya, bukan kaum Muhammad ya? Bukan. Ya, silakan. demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati. Ini perjanjian baru atau perjanjian lama di sini? Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku. Menurut data Yeremia sejarahnya mana? Saya minta sejarah. Saya tanya. Menurut Yeremia, saya lagi jawab. Kalau nggak ada fakta etikanya, ada etika yang ditunjukkan. Saya nggak suruh bahas itu. Jangan lari-lari kemana-mana. Saya lagi menjawab kenapa saya jangan diganggu. Tadi inspirasi ini kamu nggak sanggup berdiri. Saya minta sejarah, buktinya. Ada nggak kesepakatan antara orang Yahudi dan orang Islam sehingga dengan lantang mengatakan ulangan 18:18 itu merujuk pada Muhammad? Tante Riva, tante tenang dong tante. Kita diskusi baik-baik tante. Kenapa di-mute? Saya nunjukin inspirasi nih. Saya bahas satu-satu nih. Inspirasi. Katanya kitab kamu inspirasi Tuhan. Apakah Tuhan menginspirasikan dongeng? Fakta sejarahnya mana? Tidak ada, kami umat Islam memahami yang namanya tafsiran butuh kesepakatan. Mencuri itu mengambil, kami mentafsir. Apa kalau nggak izin? Kami mentafsir bukan mengambil. Kalau nggak izin namanya apa? Sejak kapan definisi mentafsir itu harus kalau izin? Kalau nggak izin namanya apa KBBI? Kalau mengambil. Kalau mengambil. KBBI artinya coba tunjuk KBBI. Buka KBBI tadi. Buka KBBI tadi. Kembalikan ke KBBI. Namanya KBBI. Kalau apa? Ulangan 18 menurut Kemenak untuk Muhammad atau bukan? Sepakat Muhammad kan? Boleh saya jawab nggak nih? Ada kesepakatan nggak? Di KBBI ada kesepakatan nggak? Gimana mau ngomong? Dipotong mulu. Kenapa sih orang Kristen kalau ada konsili gitu kayak orang Katolik melakukan etika? Di sini bicara etika. Kalau mengambil kitab orang itu mencuri. Orang Katolik ada dong. Mentafsir. Boleh saya ini nggak? Boleh saya ngomong nggak? Ini orang Katolik ada dong. Boleh nggak saya ngomong? Kesepakatan hubungan antara gereja Katolik dan Yudaisme. Pencuri itu adalah orang yang mengatakan kitab orang yang adalah perjanjian baru dikatakan perjanjian lama. Itu kurang ajar. Sudah ada kesepakatan etika kan? Mana ada etika orang Kristen? Di mana etika orang Kristen? Orang yang etika orang Kristen dalam GPSS? Etika untuk menggunakan kitab itu bersama. Dalam GPSS ada dong kesepakatannya. Ada dong kesepakatannya. Ini saya punya bukunya. Ada dong kesepakatannya Konsili Vatikan II. Saya di-mute. Sejak kapan orang Yahudi memberikan izin mentafsirkan kitab mereka sesuai dengan keinginan kalian? Menafsirkan bahwa ada tentang Yesus. Ini ada nggak? Lihat ini hubungan antara Katolik dan apa? Hubungan antara mana izin? Kami mengizinkan kalian mentafsir bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lihat ini. Apa ini? Kita buka satu persatu ya. Kita buka satu persatu. Ya, ada perbedaan kanon kitab suci Ibrani dan perjanjian lama. Untuk menjelaskan perbedaan ini diberikan pada awal kekristenan. Teman-teman, kita membahas tentang pencuri ya, Kamu lihat ini baik-baik. Kamu bilang ada nggak izinan untuk perjanjian lama? Dua kanon dalam Yudaisme, Ibrani dan kanon Palestina. Izin apa? Ini lihat dan kanon Alexandria dan luas. Lihat dulu. Kanon Septua. Izin apa? Bukan izin. Izin untuk perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita lihat semua ini. Tadi bahas tafsir. Sejak kapan umat Islam mengkanon kitab kami dengan kitab Yahudi? Kamu udah ada nggak etikanya? Sejak kapan kami mengkanon kitab kami dengan kitab Yahudi? Etikanya ada nggak mana? Bisa, ini orang nggak ngerti nggak sih bahasa? Makanya saya tanya etikanya mana? Si RK sehingga mengatakan ulangan 18:18 itu untuk Muhammad, etikanya mana? Itu tafsiran, paham? Ada nggak izinnya? Sejak kapan orang Yahudi memberikan izin ada kepada Katolik mentafsir? Ada nggak etika paling kurang etika perdiskusian? Sejak kapan mentafsir harus ada etika? Ada etika atau tidak? Masa tidak ada etika sih? Pencuri itu mengambil kan? Ya silakan. Bisa ada etikanya tanpa izin. Boleh saya ngomong? Oke, boleh saya ngomong. Tanpa ini bicara etika. Boleh ya? saya ngomong? Boleh. Silakan. Etikanya. Saya minta jawaban etikanya mana? Saya oke.
Etika yang dimaksud dalam KBBI sebagai pencuri mengambil kitab orang, mengambilnya dan mengkanonnya. Sementara kitab tersebut adalah perjanjian baru menurut orang Yahudi. Ini kita punya data, ya. Dengar teman-teman ya. Dan kita tidak tahu orang Yahudi, ya. Nih, tengok. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar tanah Mesir. Perjanjianku itu, dan ini menurut Yeremia adalah perjanjian baru. Tiba-tiba Kores orang Yahudi komplain nggak Septuaginta diterjemahkan? Orang Yahudi banyak komplain lah, Bang Yahudi. Mana ini komplain? Baca. Tunggu. Apakah orang Yahudi mengizinkan kalian mentafsirkan kitab mereka mengenai? Oke, apakah orang Yahudi sepakat? Kamu kan tanya, apakah orang Yahudi sepakat? Kamu nggak baca ulang-ulang ini. Hubungan Katolik dan Yudaisme dalam Konsili Vatikan II, kamu nggak baca ulang-ulang ini dalam GPSS. Kamu nggak baca ulang-ulang ini. Ini kesepakatan mutlak dalam Konsili Vatikan II, ada Nostra Aetate. Kenapa dalam kamu Nostra Aetate saya? Ini ada kesepakatan antara Katolik dan Yudaisme. Sekarang kesepakatan antara Islam dan Yudaisme mana? Sehingga kalian bilang ini betul nih. Ulangan 18:18, ini Yohanes saja dikutip. Mana ada nggak kesepakatan etikanya? Sudah belum? Kenapa kamu nggak mendengarkan saya dulu? Bilang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Udah. Sejak kapan orang Yahudi sepakat kalian mentafsirkan kitab mereka? Berarti itu tidak ada datanya. Loh, data yang kamu tunjukkan adalah data pengkanonan. Data yang saya tunjukkan itu berdasarkan fakta. Sejak kapan kami mengkanon kitab kami? Ada nggak data orang Islam ada konsili dengan orang Yudaisme bilang boleh agama kami bukan agama konsili, mentang-mentang agamanya agama konsili, masa kami dipaksa harus ikut konsili? Sejak kapan kami harus konsili untuk beragama? Boleh nggak kejadian ini merujuk pada Nabi Muhammad? Ketika mereka konsili sama orang-orang kita harus ikut konsili? Sejak kapan agama kami muncul dari hasil konsili? Di sini berbicara sejak kapan etika beragama itu konsili? Di sini bicara etika. Sejak kapan etika mentafsir itu harus konsili? Hah? Di sini kan bicara etika, nggak bicara yang lain. Sejak kapan etika beragama harus konsili? Oh, berarti kamu nggak ada etika. Loh, sejak kapan beretika beragama itu harus konsili? Al-Maidah 45 pun. Coba kita buka Al-Maidah 45. Siapa bilang beragama harus konsili, RK? Teman-teman perhatikan. Di sini nggak berbicara beragama harus konsili. Di sini bicara etika, mengutip kitab orang lain. Kenapa ada etika nggak izin? Terus sih? Udah. Tenang dong. Jangan di-mute. Ngamuk. Ya makanya teman-teman jangan mute, biarin teman-teman. Teman-teman. Saya akan ngomong setelah kamu selesai bicara. Biarin teman. Ya. Ada 3 tema yang dilarikan oleh RK pada kali ini. Sudahlah tidak mampu menjawab. Kamu orang ditanya lain, dijawab lain. Loh, saya kesini 3 hal yang harus saya bahas. Loh, kenapa sih takut? Kita buka data. Lari lagi teman-teman, tengok. Gak lari RK ya. Saking lari lah. Kami saya telah belum membahas 3 hal. bagi mereka Bani Israel dalam apa? Dalam Taurat. Ya. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam apa? Taurat yang mana nih? Lo Tauratnya pilih saja dibilang Tauratnya pilih saja udah bilang palsu. Loh, kamu Tauratnya si pilih saja Uniriva bilang palsu. Bahwanya dibalas dengan nyawa. Saya ngomong dulu. Mata kamu ngomong dulu puas-puas. Teman-teman sebagai orang dewasa, saya akan diam dulu. Biar dia ngomong dulu ya. Coba baca. Dalam apa nih, Uni? Taurat. Kan Uni bilang kami tidak butuh Taurat kan? Sementara mata ganti mata, hidung ganti hidung ini kan Taurat. Kalau sudah selesai saya boleh jawab sekarang saya tanya izin nggak? Sejak kapan harus Saya tanya kutipan ini berizin nggak? Sejak kapan mengutip harus berizin? Oh, harus dong etika. Siapa yang bilang mengutip harus berizin? Di mana secara akademik? Makanya orang Kristen itu banyak beretika. Aduh, sejak kapan mengutip harus berizin itu sejak kapan? Harus dong beretika nih. Karena kami nggak mau tuh kayak kemarin debat sama Juma dengan Pak Bom. Lalu Juma bilang orang Kristen itu mencuri Alkitab. Memang mencuri. Kalian mencuri kok. Bagaimana mencuri? Ya, saya bisa menjawab si Juma itu. Nih lihat nih. Sejak kapan orang Katolik dan Yudaisme memiliki hubungan dalam GPSS aturannya? Fokus. Saya fokus. Saya sangat fokus Uniriva. Izinnya apa di situ, RK? Izinnya apa di situ? Izinnya gereja Katolik dan apa nih? Bentar dulu, baca baik-baik. Gereja Katolik dan apa nih? Iya, dengan memajukan apa?
Memajukan apa? Terus apa hubungannya? Hubungan dalam Nostra Aetate dalam Konsili Vatikan II sehingga perjanjian lama pun dikanonkan. Makanya kalau kita lihat hubungan di sini, jadi izinnya apa? Ya, izinnya apa, RK? Izinnya hubungan apa, RK? dalam buku di sini mengatakan hubungan yang saya bacakan. Mana izin di situ? Mana izin menafsirkan bahwa mana izin di situ menafsirkan perjanjian lama sesuai dari tadi kan saya tunjukkan dari tadi kamu yang tidak mendengarkan. Mana izin kalau orang Kristen boleh menafsirkan kitabmu. Tadi ya Uni ya. Loh, kamu menipu saya. Saya nggak menipu kamu. Silakan kalau Anda mengatakan saya menipu, silakan. Mana izin kalau dari memang Yahudi tidak kamu ditipu, menafsir? kembali pada topik utamanya. Ya. Mana izin? Silakan Taurat yang mana nih? Izin. Mana izin Yahudi kalian menafsirkan kitab mereka? Mana izin? Bukan, di sini bukan bicara nafsirkan, tetapi dikanonkan bersamaan. Ketika kamu bahas Al-Quran menafsir, dikanonkan ini. Berarti dalam bukan tafsir. Judaisme ini boleh dikanonkan. Itu menafsir. Ya, boleh menggunakan kanon perjanjian lama. Kalau orang Yahudi dengan Katolik mereka mengkanon, ini Al-Quran menafsir. Sejak kapan menafsirkan harus izin? Apa yang tampak mencuri dalam itu gereja mengambil. satu kumpulan kudus di dalam lihat ini dalam GPSS lihat ini. Hei, kanon itu artinya standarisasi kitab. Ini. Apa yang ini hasil dari konsilinya? Apa yang tampak diterima dalam gereja adalah izinnya mana? Izinnya mana? Izin menafsirkan kitab orang Yahudi seperti Kristen. Hasil konsilinya ini. Izin dari menafsirkan kitab Yahudi. Nggak ada. Kalian itu etika. Kalian merampok kitab Yahudi. Dalam Yeremia pasal 31 sampai 3. Mana izin mentafsir? Lah ini. Mana? Ada kan? Mana izin tafsir? Ada nggak? Mana izin tafsir? Mana? Ada nggak? Mana izin tafsir? Dari Yudaisme sehingga tidak begitu terpengaruh. Woi, izin ada tafsir. Hasilnya? Hasilnya ada, boleh nih. Orang Yahudi sepakat, boleh. Aku pikir si Rifa ada ilmunya. Mana izin mentafsir? Ilmunya si Rifa mana izin mentafsir? Mana izin mentafsir? Turunlah kamu, turunlah. Hanya mana izin menafsir? Mana izin menafsir? Turunlah kamu, gak ada ilmu. Kupikir Rifa ada ilmu. Itu sebuah kesepakatan dan itu tentu ada izin, itu etika. Gak ada ilmu kamu Ripa di bawah main kelereng di bawah. Ya pantas kamu dikik sama Edis, sama si Agatha. Gak ada ilmunya kamu Ripa. Dari tadi boleh saya tunjukkan banyak buku nih. 1 buku, 2 buku, 3 buku. 3 buku saya tunjukkan. 1 buku pun dia nggak tunjukin. Mana izin? 3 buku saya tunjukkan data dari tadi. Ini 3 buku nih. Nih, sumber saya diskusi 3 buku nih, diskusi dengan Ripa. Ripa apa yang dibawa dari tadi? Congor. Maaf ya. Ini dari tadi yang dibawa sama Ripa nih mulut saja, nggak ada datanya sama sekali. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak gitu ya, Uni Ripa ya. Saya minta saya naikin kamu lagi Ripa. Ya, kamu tunjukkan data. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. Nah, mana nih si Ripa? Mana si Ripa nih? Nah, udah nggak ada lagi. Mana? Udah nggak ada lagi. Mana si Ripa? Nah, jawab. Oke, udah ya. Kamu jangan ngekik dong. Jangan takut gitulah. Enggak takut, soalnya nggak ada data dari tadi. Mana datanya? Saya tidak pernah mengatakan bahwa menafsir itu harus ada izin. Berarti nggak ada etika dong? Sejak kapan nggak ada etika kalau menafsir itu harus izin? Ngeles Tunggu dulu. lagi. Yang bilang kalau menafsir itu harus izin itu siapa yang bilang? Kamu ngeles lagi. Loh. Sejak kapan menafsir itu harus ada izin? Jangan Dalam tekanan moral mana menafsir itu harus ada izin? Ada nggak? Saya tanya, sejak Coba, kapan Yohanes dalam 14 ayat 16 mana berbicara tentang Muhammad? Itu tafsirkan RK, bukan mana Yohanes 14 16 berbicara tentang Muhammad? Halo, RK. Mana Yohanes 14 16 berbicara tentang di Muhammad? Di buku yang kamu hadapkan ke muka saya tadi mana kata izin untuk menafsir? Turun main kelereng di bawah. Kupikirnya kamu ada ilmu. Gak adanya ilmumu. Gak ada sih, Rifa. Ku jadikan cendol di sini. Kupikirnya kamu ada ilmu, Ripa. Udah kubuka 3 buku, kupikir wah bakal diskusi akademis nih, main-main otakku nih. Udah keluarkan 3 buku pamungkasku untuk diskusi dengan Ripa. Gak ada ilmunya, gak ada buku satupun yang dia tunjukkan. Jadi aku ini kadang putus asa teman-teman. Banyak membaca buku, kupikir lawan debatku ini juga pintar baca buku gitu kan.
ternyata lawan debatku nggak pintar baca buku juga. Jadi kupikir lawan debatku ini teman-teman ya, rajin baca buku juga. Jadi saya yang baca buku, dia yang baca buku, sama-sama kita adu nih. Kupikir dia bawa data buku, mulut yang dia bawa. Udah dibawa aja, sama aja diskusi, makanya udah aku cari yang awam aja lah. Yang katanya senior aja nggak bawa buku, nggak bawa data, gimana sih? Jadi gitu ya, yang katanya senior dalam diskusi saja nggak bawa buku, apalagi yang awam nih. Ya udah ya awam aja lah, naik awam. Teman-teman, 5.000 orang teman-teman di tap-tap layarnya, tembuskan ke 600k teman-teman ya, tembuskan ke 600k teman-teman ya, tembuskan ke 600k. Jangan lupa repost ulang live ini teman-teman ya, repost ulang live ini. Di bawah aja Rifa, makasih ya. Di bawah aja Rifa, main kelereng di bawah. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang RK. Ya, silakan buka kameranya. Sebentar ya. Silakan. Sebentar. Silakan buka kameranya, silakan. Ya, selamat pagi Bang RK. Selamat pagi, Ibu. Sehat, Ibu? Iya, sehat. Silakan. Ini saya dari tadi merhatikan yang Bang RK ya. Kalau Umi Rifa tadi orang yang sangat profesional. Ya, karena kamu satu agama dengan dia. Begini Bang RK. Wajarlah kau bela karena kamu satu iman dengan dia. Gimana ya kita tuh. Oke, sekarang kalau Ibu kan seorang pegawai, ya. Di dalam surat Al-Araf pastinya pintar dong, birokrasi. Bentar, kan? Bang RK, saya ini orang awam. Tadi yang dimintakan orang awam, ya. Kalau Umi Rifa itu profesional, tapi kalau saya ini orang awam yang nggak jangan diperlihatkan hal-hal seperti itu. Nggak mau ditanya, Ibu? Saya tidak mau ditanya karena saya orang macet juga ini teman-teman. Ini macet lagi juga. Gini loh, adab orang berbicara itu diperhatikan. Kalau saat orang ada adab diperhatikan. Ini Umi Rifa ini kayaknya itu benar-benar apa ya, nggak bisa untuk berbicara. Maaf ya Bang RK. Sekarang adab dalam diskusi gini Bu. Coba Ibu dengar. Ibu seorang birokrasi atau guru? Saya nakes. Oke. Dalam nakes Bu ya, dengar baik-baik. Ketika Ibu ingin membuat sebuah peraturan kesehatan, oke, ada indikatornya nggak? Kalau kami bukan indikator, SOP. Oke, SOP. Oke. Nah, kita berbicara tentang SOP nih Bu ya. Ya, kita bicara tentang SOP. Nah, misalkan ada balita yang stunting di wilayah A. Umi Rifa, bisa naik lagi Umi Rifa. Dengar dulu. Jangan gabur. Saya orang yang paham itu juga Bu. Dengar baik-baik Bu. Ya. Ada balita stunting di wilayah A, contohnya. Oke. Ibu perlu data nggak? Kami punya kader. Punya kader, ya. Dilihat dalam sebuah buku kan? Ya, ada SOP-nya. Ada bukunya kan? Ada bukunya. Ada 5 mejanya kan? Ada 5 langkah. 5 langkahnya kan? Oke. Ya. Dalam 5 langkah itu melakukan sampai dengan proses dan menentukan status gizi anak, betul? Iya, betul. Oke. Dalam penentuan status gizi anak ini berat badan secara usia atau tinggi badan secara usia itu data bukan? Data. Oke, itu sebuah data. Apa nih? Ini yang mau ditanyakan. Tenang. Karena Ibu seorang kesehatan, saya melakukan pendekatan kesehatan lalu arah ke teologi. Tenang. Ya. Ini misalkan di situ banyak BGM di bawah garis merah. Betul? Contoh. Memang Bang RK ini dilakukan advokasi atau tidak, Bu? Memang Bang RK ini susah diajak komunikasi. Saya tanya, dilakukan advokasi atau tidak? Oh, dilakukan. Tetap dilakukan. Tapi tanpa data bisa nggak ada advokasi? Tanpa data dari Posyandu bisa nggak ada advokasi? Bisa. Bagaimana caranya, Bu? Ada perbub kalau nggak ada data? Bagaimana caranya advokasi? Nah ini Bu, dengar baik-baik. Saya kalau bupatinya Bu, saya pertanyakan perda yang saya buat, saya pertanyakan itu Bu. Dikasih kesempatan untuk bicara. Silakan, gimana Bu? Sukanya kan sama orang awam nih. Saya termasuk ada orang awam yang. Silakan. Mana coba? Itu loh.
Ya. Nah, saya kalau bupati pun, Bu, saya lihat ini jam kerja, Ibu saya pecat nih, Bu. Main TikTok nih, kalau saya saya bupati, Bu, saya melakukan penyelidikan, Ibu jam kerja main TikTok ini saya pecat nih, Bu, kalau saya bupati. Saya habis dari kegiatan ya, gitu. Saya bisa pecat Ibu nih, kalau kalau saya bupati saya tegur nih. Ya dalam ranah apa gitu loh. Ya karena Anda dibayar sama negara. Ya. Anda dibayar juga. Anda tidak menggunakan waktu Anda 8 jam kerja ini, ya, sesuai dengan apa? Banyak tuh kalau nakes, banyak tuh pekerjaan, ya, melihat kompetensi dasarnya, indikator dasarnya, melakukan ini, turun ke lapangan, monitoring evaluasinya ada. Bang RK, tolong digarisbawahi. Saya kalau bupatinya saya pecat Ibu nih. Saya kalau bupati orang seperti ini saya pecat nih. Di mana? Enggak, saya di mana? Sekarang Anda perlu data atau tidak? Tanya dulu saya. Dalam advokasi Anda perlu data atau tidak, saya tanya? Nakes itu enggak selalu di induk, nakes itu enggak selalu di dinas kesehatan, nakes itu ada yang di desa, ada yang di pelosok. Ya, ditanya dulu Bang RK. Oke, sekarang monitoring evaluasinya berdasarkan apa, Bu? Itu ditanya dulu. Iya, makanya saya tanya monitoring evaluasinya berdasarkan Ibu. Kalau Ibu duduk seperti ini, monitoring evaluasinya berdasarkan apa? Loh, saya tadi memperhatikan loh. Saya tanya monitoring evaluasinya berdasarkan apa? Bu, saya orang monef, Bu. Public speaking-nya, tolong silakan jawab. Gitu loh. Anda seorang birokrasi, Anda paham dong? Ya paham dong. Ya silakan. Bagaimana Anda melakukan monitoring evaluasi? Ya ampun, apa hubungannya? Nah ini nggak ada pengetahuan sama sekali jadi PNS ini. Hubungannya dengan yang ini nggak ada hubungan dong, Bu. Ini ada hubungan dengan teologi, ada hubungan. Makanya ini jadi PNS ini saya pertanyakan ini PNS ilmunya bagaimana nih? Kompetensinya seperti apa nih? Gak paham nih jadi nakes nih. Yang seperti apa gitu ya? Ya silakan. Bagaimana Anda melakukan monitoring evaluasi sebagai nakes? Silakan jawab. Ya, public speaking-nya diperbaiki. Oke, sekarang kita belajar tentang public speaking mau? Belajarnya kalau ada orang berbicara itu satu. Aduh, Pak Bupati, ibu dari mana nih? Ibu dari mana? Kabupaten apa nih, Bu? Kabupaten apa, Bu? Tadi baru tanya. Ya kabupaten mana, Ibu? Ibu dari kabupaten mana, Bu? Ibu dari kabupaten mana? Coba buka dulu sebelahnya, Bu. Coba samping, Bu. Dari kabupaten mana, Bu? Saya tidak memandang namanya agama kalau sebagai public figure itu sekarang tidak. Turun. Saya kalau bupatinya ini saya bisa pecat nih orang nih jam kerja nih main TikTok. Masyarakat bayar kamu, kamu main TikTok Jam kerja. Nah, ini yang orang bilang apa? Beneficiaries-nya itu bagaimana gitu. Dalam ilmu non-government organization ya atau government organization, beneficiaries-nya itu seperti apa? Nah, ketika jam waktunya dia tidak pergunakan, apakah ada beneficiaries-nya? Kagak ada. Makanya saya bilang saya kalau saya lakukan monef ya, monef ke bidang pendidikan dan kesehatan, ke bidang-bidang tertentu, saya punya otoritas saat itu. Ku monefkan semua teman-teman. Ku pakai tools itu, ku lakukan advokasi, ku laporkan langsung ke gubernur lah dulu itu. Ini dari jam kerja, dari penyusunan materi, monitoring evaluasinya bagaimana. Ku laporkan teman-teman, kejang-kejang mereka dulu teman saya itu. Ini makanya saya bilang ini bahaya ini, orang-orang seperti ini bahaya ini teman-teman ya, bahaya ya. Ini negara nggak maju nih. Disuruh kerja malah main TikTok. Gimana? Kerja, Bu. Kerja. Jam kerja nih, Bu. 8 jam kerja, Bu ya. Bukan 6 jam kerja. 5 jam kerja, 2 jamnya main TikTok. Aduh, Tuhan. Oh, itu apa itu? Apa itu? Bang, makasih Bang ya. Halo, Aska. Oke, turun Aska. Oke. Nono, silakan Nono, naik. Makasih Bang ya. Ini orang PNS ini kerjanya gimana sih ya? Makanya teman-teman, apa itu? Makasih Bang ya. Teman-teman jangan lupa nanti jadi bupati teman-teman ya. 5 tahun lagi saya jadi bupati yang di wilayah Flores ketemu saya. Kalau bupati ini menang ke tidak ya teman-teman dukung. Silakan, Nono, silakan. Waalaikumsalam, silakan buka kameranya.
Nanti 5 tahun lagi saya jadi bupati, saya berantas orang-orang ini ya. Tar, masih merokok nih bang. Matikan rokoknya atau turun dulu. Ya oke. Oke, kita lanjut diskusi Pak ya, silakan. Ya. Oke, buka kameranya Pak. Buka kameranya Pak. Ya, tar. Aduh, suara burung lagi. Ya ini banyak burung di sini. Oke, silakan Pak. Apa pertanyaan Pak? Silakan. Satu pertanyaan, silakan. Silakan. Tadi yang dibahas itu apa, Mas? Sama bebas ibu-ibu. sekarang Bapak mau bertanya apa tentang keselamatan iman Kristen, silakan. Ya, baik. Keselamatan Kristen itu kayak apa? Imamnya kayak apa? Imannya. 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 Bapak orang berdosa, Bapak butuh juru selamat, dan juru selamat yang tidak berdosa itu adalah Yesus Kristus. Bapak butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan Bapak dari dosa. Makanya Yesus atau Isa disebut Al-Masih. Tolong mau tanya lagi, Mas. Yesus itu manusia apa Tuhan? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Mau manusia. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jangan Allahnya hilang, manusianya kau pakai. Itu kan manusia. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tapi ya keimanan kesampean itu kan ya. Sungguh-sungguh Allah karena dia bisa membangkitkan orang mati. Makanya dia Allah. Kok manusia kok bisa jadi Allah? Ya Allah menjadi manusia bisa, tapi manusia jadi Allah nggak bisa Pak. Aduh. Allah menjadi manusia itu bisa, tapi manusia jadi Allah tidak bisa. Tapi Allah jadi manusia bisa. Iya. Allah itu tidak diperanakan Pak. Ya tak diperanakan. Kalau Tuhan saya tidak diperanakan. Oke. Batu diperanakan nggak Pak? Ya enggak sih. Kenapa tidak jadikan batu sebagai Tuhan? Loh, itu kan benda itu. Ya. Itu kan benda batu. Kalau benda itu memiliki sifat Al-Ghafar, ya, Maha Pengampun, bisa nggak dituhankan, Pak? Nggak bisa. Oke. Ada hadis yang mengatakan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad bisa menghapus dosa. Oke. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau tidak bisa bertawakal. Kenapa tidak? Karena ini pertanyaan bukan statement. Kenapa tidak menuhankan batu saja? Loh, itu kan karena benda. Ketika saya mencium Hajar Aswad saya bisa dapat menghapus dosa. Itu kan benda kok bisa dituhankan. Tetapi memiliki sifat nggak? Ketika dicium bisa menghapus dosa, bisa nggak? Itu dalam sejarah di Ka'baitullah. Dalam sejarah di apa? Mekah. Dalam sejarah itu. Apa? Para Rasulullah. Para kandidat. Bisa Nabi menghapus Muhammad dosa atau tidak? Bisa menghapus dosa atau tidak? Itu tergantung. Oh, tergantung? Iya, tergantung itu. Apakah sabda Rasulullah juga tergantung? Ya enggak sih. Ya itu kalau kan enggak, kenapa Anda standar ganda? Ya, kalau saya bilang Yesus menghapus dosa, kamu tidak percaya? Tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Sekarang mencium Hajar Aswad dan mencium rukun Yamani menghapus dosa enggak? Itu kan Yesus itu kan. Saya tanya, ketika Anda mencium rukun Yamani dan Aswad menghapus dosa enggak? Itu kan Rasul. Saya tanya, Rasulullah bersabda mencium rukun Yamani dan Aswad menghapus dosa, percaya atau tidak? Ya percaya. Nah, sekarang ya batu tidak diperanakan. Hajar Aswad memperanakan enggak? Ya enggak. Oke. Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad menghapus dosa enggak? Insya Allah. Insya Allah menghapus. Bisa menghapus. Pertanyaannya, ini pertanyaan. Kenapa tidak tuhankan batu Hajar Aswad? Ini pertanyaan, bukan itu statement. Itu kan benda itu, Mas. Itu kan benda. Tapi ketika mencium bisa menghapus dosa. Ada roh, ya. Itu kan batu. Nggak ada rohnya itu. Tadi Anda bilang batu ada roh. Nggak ada rohnya. Nggak ada roh, kenapa bisa menghapus dosa ketika dicium? Itu lelampah Rasulullah.
Lelampah Rasul. Ngerti kamu lelampah? Itu sejarahnya pada zaman Rasulullah. Hajar Aswad itu. Nah, itu kan ada dua. Hajar itu batu. Aswad itu minyak. Aswad itu apa? Minyak. Minyak. Hajar Aswad. Itu kan dinamakan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan batu. Itu kan minyak. Itu dilusikan. Dia halusin minyak itu. Minyak wangi, ya kan? Minyak wangi. Ketika dicium hapus dosa enggak? Insya Allah. Nah sekarang lebih kuasa Hajar Aswad atau sekarang ini yang menghapus dosa hanya Allah atau Hajar Aswad juga? Nah itu apa ya namanya? Gini Pak, yang bisa menghapus dosa only God, ya only Allah atau Hajar Aswad juga? Yang bisa menghapus dosa itu bukan benda, Mas, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ di dalam hadis Rasulullah bersabda mencium rukun Yamani dan Aswad menghapus dosa. Jadi yang menghapus dosa only hanya God, hanya Allah, only Allah, atau ada dua dengan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad? Ataukah ada perintah di dalam Al-Quran untuk mencium rukun Yamani dan rukun Aswad? Ada nggak? Ada nggak perintah Allah? Ada nggak di dalam Al-Quranul Karim perintah Allah untuk mencium rukun Yamani dan rukun Aswad? Ada nggak? Kalau ada ya saya akan diam. Nggak ada. Itu keimanan. Kalau rukunnya nggak ada. Lalu itu perintah siapa? Itu dalam sejarah, ya kan? Pada zaman dahulu apabila bisa mencium Hajar Aswad, insya Allah. Sejarah siapa? Sejarah siapa? Itu Pak, sabdanya Rasulullah. Dosanya bisa. Sejarah siapa? Ini Pak. Para Rasulullah. Sebelum Rasulullah atau sesudah Rasulullah? Sudah Rasulullah. Sebelum Rasulullah ada nggak cium rukunnya ada Hajar Aswad? Mana ada? Oke, Pak, lihatin ya. Imam sendiri yang ngomong Pak ya, Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Pak ya. Ya, Sirah Nabawiyah ya. Al-Mubarakfuri. Nih Pak, kita lihat tradisi-tradisinya Pak ya. Nih. Di sini tatkala Rasulullah ya, menaklukkan Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala hingga semuanya runtuh. Ya, ini zaman jahiliyah. Mereka mempunyai beberapa apa nih Pak? Nggak tahu, saya nggak lihat. Tradisi atau upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini apa? Siapa? Amr bin Luhai ini siapa? Seorang pagan Quraisy kan? Ya. Ya kan? Nah, tradisi itu antara lain yang satu mengelilingi berhala, yang kedua mereka apa nih Pak? Nggak lihat saya tuh, nggak lihat. Menunaikan saya. apa? Karena HP saya tuh. Menunaikan haji dan tawaf. Jadi sebelum Rasulullah menjadi nabi saja, naik haji itu sudah ada, Pak. Sebelum Rasulullah menjadi nabi, itu saja naik haji sudah ada, Pak. Gimana, Pak? Kok iya? Pak, kok jadi diam, Pak? Sebelum Rasulullah menjadi nabi, naik haji itu sudah ada. Itu tradisi dari Amr bin Luhai menurut buku itu. Itu ada di kitab apa itu? Ini Sirah Nabawiyah. Al-Mubarakfuri. Gimana, Pak? Itu tradisi siapa? Tradisi Rasulullah atau tradisi siapa, Pak? Pak, kok diam, Pak? Iya, itu pada zaman Rasulullah memang sudah ada.
Mulai dari sebelum Rasulullah atau zaman Rasulullah? Pada zaman para nabi. Para nabi. Itu sudah ada. Nabi siapa? Zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Oke, Nabi Musa naik haji enggak? Kan sudah ada di sana. Saya tanya, dari Israel ke Arab itu jauh enggak? Kapan Nabi Musa naik haji, Pak? Ya pada tahun itu ya kan, Kak. Saya kan masih baru lahir. Nah, pasti ada kisah dong di kitab-kitab sebelumnya Nabi Musa naik haji. Insya Allah mungkin ada itu. Insya Allah, mana datanya Pak kalau insya Allah Pak? Saya nggak pegang. Nggak ada Pak, Nabi Musa nggak pernah naik haji Pak. Nabi Musa nggak pernah ke Mekah Pak, jangan ngarang Pak. Jangan ngarang bebas Pak. Nabi Musa nggak pernah ke Mekah Pak. Kata siapa? Coba kalau kata siapa mana datanya Nabi Musa ke Mekah? Untuk saya nggak pegang data. Nggak ada, berarti nggak ada. Nggak pernah Nabi Musa ke Mekah, Pak. Nabi Musa itu kan utusan. Iya, saya tanya pernah ke Mekah nggak? Saya nggak pegang data. Ya kagak ada, kadang-kadang kagak ada. Itu. Kagak ada, Pak. Sedangkan Nabi Isa utusan. Nabi Isa nggak pernah ke Mekah, Pak. Nabi Isa semuanya. Mana datanya itu. Isa masih pernah ke Mekah, Pak? Mana? Ya, masa saya tahu kan gitu. Ya kagak ada. Udahlah Pak, apa pertanyaan Pak selanjutnya Pak? Apa pertanyaan Bapak selanjutnya? Silakan. Silakan. Lah ya makanya pertanyaan saya itu, Yesus itu Tuhan apa Allah? Tapi Allah dan manusia. Tapi ada di apa itu ya? Saya tidak pernah berkata apa-apa kan gitu. Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang di situ berbicara kesatuan Allah, Sang Bapa, Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Karena Allah tanpa firman tidak bisa. Karena ini bicara tentang kesatuan. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, iya. Yang butuh nature ilahinya. Makanya bilang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya karena tanpa firman sosok ilahi mana bisa Yesus bersuara seperti kita manusia ini. Yesus kan bisa bangkit dari antara orang mati. Setelah bangkit minta makan kok bisa makan? Ya karena dia manusia. Karena dia manusia. Yang tidak bisa makan itu yang bukan manusia. Iya, justru itu. Kenapa kok contohnya ini? Karena dia manusia, dia punya apa? Lukisan, Pak. Aduh, Tuhan dilukis. Karena manusia. Datang sebagai manusia, 100% manusia. Lalu dituhankan. Manusia bisa dilukis gak? Ya manusia ya bisa kalau manusia. Yang bukan manusia tidak bisa dilukis gak? Nggak bisa. Oke, Nabi Muhammad manusia atau bukan? Manusia. Mana lukisannya? Mana? Nggak bisa Nabi kan kamu bilang yang manusia itu bisa dilukiskan, yang kecuali yang bukan manusia tidak bisa dilukiskan, kan Bapak bilang selain Rasulullah. Ya saya tanya mana lukisan dari Nabi Muhammad? Selain Nabi Muhammad itu bisa dilukis. Kalau iya, lukisannya mana Pak? Selain Nabi Muhammad, kenapa tidak dilukiskan? Nggak kan dia bisa manusia. Dilukis. Mana bisa? Ya kan dia manusia Pak. Iya, memang itu manusia. Mana lukisannya? Nggak ada kalau Nabi itu. Nggak bisa dilukis. Pak, semua manusia itu dilukiskan, Pak. Iya, betul. Memang manusia itu bisa dilukis. Tapi, utusan yang terakhir apalagi ini nggak bisa yang masuk dilukis. Di abad ke-7, Pak. Itu sudah, ini lukisan ini di abad ke-6, Pak. Ya. Lukisan abad ke-6 saja, abad ke-6 saja sudah ada lukisan, Pak. Ya, Pak? Iya. Sekarang Nabi Muhammad kan ada di abad ke-6 dan abad ke-7. Kenapa tidak dilukiskan? Kan dia manusia, Pak. Karena itu utusan yang paling terakhir. Itu yang... Saya nggak tanya dia utusan awal akhir, bukan. Yang saya tanya, kalau dia manusia, mana lukisannya? Seperti yang Bapak bilang, manusia bisa dilukiskan. Kan tadi Bapak ngotot. Yesus kan manusia, makanya bisa dilukiskan. Ya kan? Iya. Nah sekarang, Nabi Muhammad manusia nggak? Juga manusia. Mana lukisannya?
Kalau Rasulullah Nabi Muhammad itu nggak bisa dilukis. Tuhan, jangan putar, Pak. Nggak bisa dilukis. Ya kenapa tidak bisa dilukis? Sedangkan di foto aja nggak bisa, apalagi dilukis. Iya, karena zaman itu belum ada foto, Pak. Nah, justru itu. Zaman itu hanya ada lukisan, makanya saya tanya, lukisan Nabi Muhammad yang mana? Ya kemujizatannya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bertobat Pak ya, turun Pak ya, saya ganti dulu Pak ya. Ada yang lebih waras lagi, silakan naik. 4.000 orang, silakan teman-teman. 3.900, bantu tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 700k. Jangan lupa repost ulang live ini teman-teman, yang di repost ulang live ini teman-teman ya. Silakan. Halo. Ya, buka Kristen atau Islam Pak? Islam. Buka kameranya. Saya tanya duluan Pak ya. Ya, saya nanya ya. Iya, saya tanya dulu, baru Bapak tanya dulu. Tadi kan Islam duluan tanya, sekarang giliran saya duluan tanya, baru Bapak jawab. Nah, saya mau nanya, bukan iya, saya ganti-gantian, jangan takut ditanya. Bukan, saya nggak mau jawab. Soalnya saya Jadi mau tanya. Jadi kamu nggak mau ditanya? Iya, saya mau tanya. Kamu nggak mau ditanya nggak? Ya, kalau saya mampu silakan, Pak. Oke, saya tanya duluan ya. Gitu dong. Berani kayak gitu. Ya. Bang. Siapa yang memerintahkan untuk minum kencing onta, Bang? Minum kencing onta? Nih. Ada hadisnya nggak tuh ya? Saya kurang tahu. Ada dong, Bang. Nih, ada dong, Bang. Coba. Oke. Mana Bang, lihat baik-baik ini. Nih, Bang ya. Soheh apa doib? Sohe dong Bang, sohe dong. Ya sohe, Ibnu Majah Bang. Nah. Nih Bang. Ini belakang nih Bang. Banyak orang yang minum kencing onta Bang. Hadisnya Bang, hadisnya. Iya, lihat dulu. Banyak orang yang minum Bang ya. Nah, oke. Sepakat. Ya. Sepakat. Nah, mereka melakukan itu berdasarkan apa? Nah, telah ini sohih ya. Ya, sohih Bukhari aja ya. Nah, di sini Rasulullah karena sakit perut. Anas minum susu dan kencing, air seni. Perintah siapa? Rasulullah. Oke, sekarang. Oke, siapa yang memerintahkan untuk minum air kencing unta? Rasulullah. Saya minta tunjukkan di zaman sekarang, ya, analisis kesehatan yang mengatakan kencing. Saya tidak bisa menunjukkan karena memang saya tidak belajar tentang itu, tetapi saya tanya ada nggak dari bidang kesehatan? Saya tidak tahu. Jadi saya jawab yang mengatakan air kencing. Saya tidak tahu, tidak bisa menunjukkan. Orang waktu itu orang tahu nggak? Ya. Sekarang kalau kamu ke Arab, mau nggak kamu beli kencing onta 1 botol gitu lalu kamu minum, mau nggak? Ya. Tergantung saya punya penyakit apa enggak yang saya tanya. Makanya kalau saya lari ke situ, kau bilang saya punya penyakit atau tidak? Saya bilang emang penyakit sudah bisa menyembuhkan orang itu bisa sembuh. Iya, saya punya penyakit apa enggak yang harus minum kencing unta itu loh. Kalau saya nggak punya penyakit harus minum kencing unta ya ngapain? Kadang juga orang makan kodok misalnya, makan sesuatu yang tidak wajar untuk obat. Itu ada. Makan mana bukti saya? Bukan kodok. Iya, saya nggak ada datanya untuk itu, Pak. Saya tanya kencing unta, bukan kodok. Iya, itu kan semisalnya. Sekarang Nabi Muhammad ngomong ini benar atau tidak? Saya tanya. Perkataan Nabi Muhammad suruh minum kencing unta ini benar atau tidak? Bisa menyembuhkan orang yang sakit perut. Benar atau tidak? Ya, kalau dia berkata seperti itu bisa saja, karena kan dia itu ngarang nih Bang, lihat ini baik-baik.
Aduh, macet nih dia, kabur nih. Kabur ini teman-teman ya. Kabur ini teman-teman. Aduh, kabur ini kayaknya. Saya baru saja mau tunjukkan datanya ya. Nih, mana? Lanjut. Lina, silakan. Itu obat Pak ya. Ya makanya saya bilang kalau memang obat, mari kita tunjukkan fakta kesehatannya. Ayo. Kita tunjukkan sudah ada penelitian atau belum gitu. Lina. Buka kameranya Lina Fitriani. Lina. Lina buka kameranya. Lina. Ntar dulu, sabar. Ya, buka kameranya. Silakan. RK, pertanyaan lu aneh-aneh. Lah, gua coba bertanya. Gua tanya lu ngamuk-ngamuk. Kan cuma tanya, ini kan diskusi, ya kan? Ya misalnya kalau itu bisa menyembuhkan penyakit, saya Kata minum. Kata siapa? Bukan kata siapa. Kata Rasulullah bisa menyembuhkan penyakit. Siapa? Sudah ada nggak penelitiannya? Kalau bisa menyembuhkan, saya tanya ada apapun. Penelitian atau tidak? Ya nggak ada. Lah kalau nggak ada penelitian, kenapa banyak orang berbondong-bondong minum? Bahkan Rasulullah saja memerintahkan untuk minum. Kalau memang bisa menyembuhkan penyakit, makanya saya bilang kalau perkataan Rasulullah ini benar, ada nggak analisis kesehatan, penelitian yang mengatakan minum kencing unta menyembuhkan penyakit? Kayak kita makan babi. Ditanya apa, jawab apa. Satu kali aja. Sekarang gini, kalau berbicara tentang makan babi, Bu, ya dengar baik-baik. Asalkan jangan bolak balik gitu. Kalau berbicara makan babi, orang yang makan babi, saya makan babi, nggak mati-mati saya, Bu. Sehat, saya puji Tuhan. Kenapa kamu ngejelas? Kamu mau diskusi atau enggak? Ngerocos. Kamu masak di dapur, jaga kios. Masak di dapur, jaga kios. Silakan. Pilih ada. Silakan. Di bawah, masak di dapur. Atau paling kurang order Grab lah untuk anak-anak. Siang sore. Begini loh, Bang. Siang, buka kameranya, Bang. Begini loh. Buka kameranya dulu. Ya. Oke. Buka kameranya. Oke. Ntar dulu biar saya hidupin sendiri ya. Ya, silakan. Kalau mau berdakwah, jangan buka kameranya dulu, gak usah ngomong. Lah. Buka kameranya dulu. Bawa aja agama sendiri. Gak usah ini. Di sini diskusi, Bang. Turun. Jangan kelamaan itu. Silakan. Di sini penikmat diskusi semua yang nonton ini. Kalau nggak suka keluar aja. Kalau nggak suka keluar kameranya. Oke, sabar ya Bang ya, bentar ya. Ya, kalau baik-baik buka kamera baru ngomong, saya respect. Kalau ada bilang ada, tidak tahu bilang tidak tahu gitu kan. Ya, silakan Bang. Abang sudah pernah minum kencing onta nggak? Sudah pernah ke Arab nggak? Belum pernah Bang. Ya, Abang sudah pernah nonton orang minum kencing onta? Baru tadi abang tunjukkan. Ya, atas dasar apa mereka minum kencing? Bacanya atas dasar apa tadi katanya di situ? Atas dasar perintah siapa nih? Abang baca situ katanya perintah siapa? Perintah siapa nih? Zaman Rasulullah karena sakit perut. Ya. Anas bin Malik berkata alangkah baiknya keluar menuju hewan ternak unta. Ya. Untuk mohon ini. Oke. Sekarang mereka ini sahih ya. Terus? Ya. Oke. Sekarang
banyak orang yang minum kencing unta atas dasar supaya sembuh dari sakit. Ya. Oke. Nih, karena di sini sakit perut nih. Nah, terus? Oke. Sekarang, ada nggak penelitian kesehatan yang mengatakan bahwa kencing unta bisa menyembuhkan orang dari sakit, Pak? Sekarang kayak gini, Bang. Yang minumnya itu sembuh nggak sakit perutnya? Ya saya tanya, kalau sembuh berarti benar perkataan hadis itu. Abang kan nanya, nah itu makanya ada perbuatan karena ada contoh, Bang. Yang kutanya satu. Bang, yang kita baca lanjutannya, Pak. Tunggu, Bang. Maka mereka melakukan tersebut. Maka mereka melakukan tersebut, lalu saya nggak baca lanjutannya, Pak. Kalau baca lanjutan, ini ceritanya lain lagi, Pak. Jangan kemana-mana. Enggak. Lihat ini. Maka mereka masuk Islam dan membunuh penggembala Rasulullah dan menyembelih hewan ternak Rasulullah. Siapa yang memotong tangan dan kaki? Siapa yang motong? Siapa yang memutakan matanya? Enggak, pertanyaannya, Bang. Siapa ini? Siapa yang mengirim utusan ini? Makanya Bang, jangan bahas yang di bawah, yang saya tanya fokus di atas aja. Iya, makanya kenapa yang di atas, Bang, yang itu tanya. Makanya saya tanya yang di atas. Bang. Ya, silakan jawab. Bisa tanya jawab tuh berbagi, Bang. Jangan saling silakan jawablah. Boleh? Silakan jawab. Boleh enggak? Ya silakan boleh jawab. Sini kan diskusi. Ya udah, aku nanya. Yang minumnya itu sembuh enggak? Ya, menurut di sini katanya sembuh tuh katanya. Ya udah, karena sembuh laksanakannya, Bang. Oke, sekarang saya tanya, penelitiannya sembuh nggak? Penelitiannya sembuh nggak? Bang, aku yang setidaknya, Bang, ada contoh yang baik harus kita ikut, Bang. Katanya minum itu di sini nggak mengatakan sembuh atau tidak, Pak? Kita minum itu sembuh. Karena sakit perut, Anas bilang berarti alangkah baiknya keluar dan menuju hewan ternak itu sebenarnya. Maka mereka melakukan tersebut keluar dari. Nggak di sini nggak ngomong sembuh atau tidak, Pak? Ya udah. Ya udah, nggak penting deh yang kalau nggak penting kenapa disuruh minum? Itu bukan nggak penting yang dibahas. Kalau nggak penting kenapa disuruh minum? Yang penting-penting aja kita bahas, Bang. Iya, kalau yang penting. Menurut abang penting? Kan saya tanya itu kan sohi, kecuali doi di situ. Kalau sohi penting nggak? Bang, aku nggak berani jawab yang aku belum pahami. Kalau sohi penting nggak saya tanya? Aku nggak berani jawab kalau sohi penting nggak? Hadisnya kalau sohi penting nggak? Nggak paham kau bahasa Indonesia ya? Enggak, kamu yang nggak pahamnya kamu. Aku bilang aku nggak mau jawab kalau aku nggak paham itu. Ya udah, kamu di bawah. Kamu karena mau hanya bertanya iman orang doang, turun di bawah, turun. Kalau nggak mau jawab di bawah, ngapain kau naik? Yang naik ini coba ayo diskusi yang enak, ayo mana nih? Aduh, untuk apa kau beriman? Mana nih? Oke, room musik silakan. Untuk apa kau beriman? Halo Bang RK. Ya, Kristen bukan Bang? Kalau mukanya ditunjukkan penuh aja Pak, gak usah malu-malu. Saya aja penuh. Iya, iya. Begitu bisa. Silakan. Oke, ya. Diskusinya gimana nih? Nah, pertanyaan, jawaban, menjawab atau bertanya? Ya, saya tanya karena di situ pertanyaan Bapak, saya bertanya, Bapak menjawab. Bapak bertanya, saya menjawab. Gini. Sebelum Bapak bertanya, saya tanya dulu. Ada nggak penelitian kesehatan yang mengatakan minum kencing onta itu bisa menyembuhkan penyakit? Oh iya Bang RK. Saya hanya pernah baca bahwa itu dalam hadis seperti yang disampaikan tadi, itu memang hadis itu ada sahih. Mungkin itu jawabannya dulu. Bukan saya penelitian, tetapi saya hadis. tanya, hadis itu sahih. Oke. Ya. Perkataan sehingga di dalam situ memerintahkan orang minum kencing onta karena dia sakit perut, orang dari Ukraina, betul? Iya, Oke. Betul, sesuai hadis. Nah, orang yang memerintahkan itu, ya kan? Orang yang memerintahkan untuk minum kencing unta itu dari hadis perintah.
Gini Pak, orang yang di dalam hadis itu memerintahkan orang-orang dari Uraina untuk meminum kencing onta itu, dia tahu nggak kencing onta itu bisa menyembuhkan penyakit? Tahu dari mana? Yang pertama, hadis itu keluar karena pengalaman. Karena maaf, ada telepon, saya tolong. Jadi ada pengalaman Nabi, ya, Rasulullah. Kemudian juga penjelasan dari ayat suci Al-Quran. Jadi kalau penelitian itu, kalau zaman Nabi itu tidak ada, hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya yang didapatkan dari firman Allah. Apakah firman Allah tahu bahwa minum kencing onta bisa bisa menyembuhkan penyakit? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Oke. Apakah Allah sudah, kalau Allah Maha, Allah menciptakan segala sesuatu termasuk penyakit. Sekarang pertanyaan saya, lebih tahu Allah? Oke, Pak. Nih, Pak. Lihat baik-baik Pak di sini, Pak ya. 3.400 orang, perhatikan baik-baik ya. Kalau Allah lebih tahu, Pak, sekarang di sini ini WHO, Pak. Ya. Pak. World Health Organization. Ya kan, Pak? Nah, ini dalam sebuah penelitian, Pak, ya. Nih. Ini resultnya. Ya. Resultnya ini dia bilang, Pak, ini saya terjemahkan Bapak. Semua pasien menjalani pemeriksaan radiologi sebelum dan sesudah pengobatan dengan urin untuk unta sesuai perintah dalam hadis itu. Dan pengobatan berkaisar antara beberapa hari. WHO bilang apa, Pak? Tidak ada manfaat klinis sama sekali, Pak. Klinis sama sekali, Pak. Iya. Oke. Bahkan orang-orang yang diobati untuk minum kencing onta ini, Pak, meninggal, Pak. Iya. Ini dari World Health Wilson langsung, Pak. Jadi gini, Pak, ya. Atau lebih tahu manusia yang melakukan penelitian. Lebih tahu Allah. Lebih tahu Allah kenapa penelitian dilakukan, banyak orang yang meninggal, Pak, gara-gara minum kencing onta. Penelitian bukan segala-galanya. Lah, penelitian itu penelitian resmi, Pak. Saya jawab ini dulu. kedokteran, Pak. Ya, saya jawab dulu. Ini orang makanya bahaya. Bukan nggak dipotong, ini berbahaya sekali, Pak. Karena apa? Saya jawab. Anda tahu apa itu penelitian, apa itu kajian. Kajian itu bisa berbeda. Kajian itu punya kepentingan. Kajian itu punya segala sesuatu. Silakan, sampel apa yang digunakan dalam hadis tadi? Silakan. Apakah Rasulullah sudah melakukan sampel? Itu perintah dari Allah. Saya itu disuruh. Anda bicara tentang kajian. Apakah Rasulullah sudah melakukan sampel? Seperti yang Rasulullah tolong jangan ditertawain. Itu saya nggak tertawa, saya butuh data dari Anda. Nah itu pakai musik, tolong serius dan kita diskusi sehat. Saya mau bersahabat dengan Anda. Jadi begini, Nabi dalam mengeluarkan hadis itu berdasarkan pengalaman. Oke, silakan. Pengalaman siapa dan Al-Quran yang mana? Ya. Pengalaman siapa? Pengalaman berarti bicara Anda lihat hadis, tidak usah terlalu jauh. Saya minta, Anda kan tadi berbicara pengalaman siapa, lalu saya tanya ayat sucinya siapa? Ayat sucinya mana? Saya misalnya contoh ya. Nggak usah contoh, Anda menjawabkan omongan Anda yang mengatakan pengalaman. Pengalaman siapa, lalu ayat suci yang mana? Tanggung jawabkan omongannya. Jangan terlalu ngomong, Pak. Harusnya kalau Bapak ngomong, Bapak harus mempertanggungjawabkan kata demi kata yang Bapak ucapkan. Sekarang kita kembali ke, tunggu dulu. Kita kembali ke kencing.
Jangan ada emot seperti itu. Silakan. Pancing yang begitu. Anda seolah-olah mentertawakan saya. Saya undang makanya saya, suruh TikTok jangan buat emot, Pak. Ya iya, tapi kan disesuaikan penggunaannya. Anda udah jangan baper, Pak. Udah langsung silakan. Penelitiannya mana, Pak? Jadi itu adalah hadis yang sudah difatwakan oleh ulama. Kemudian ada ulama-ulama ini yang tidak melaksanakan, ada juga melaksanakan berdasarkan satu. Kenapa ada yang tidak minum kencing unta? Karena hanya air kencing unta itu hanya bisa hanya untuk sholat saja, ambil wudhu, kan dalam konteks untuk mengobat penyakit. Jadi seperti penyakit itu. Apa yang sudah diobati dalam saya pegang kata-kata kamu. Jangan tidak usah terlalu ke sana. Jangan saya pegang kata-kata kamu, jangan kabur dari kata-kata kamu. Unta mengobati penyakit apa yang diobati dari air kencing unta, silakan. Kan sudah ada dalam hadis, sudah dicontohkan kelompok itu sakit perut. Air kencing unta mana? Sudah disampaikan sakit perut kok. Sudah disampaikan. Terima kasih yang sudah setuju dengan komentar sembuh saya. Nggak? Jadi, sembuh nggak? Baca hadisnya, Anda kan mempelajari itu. Kita baca. Karena saat minum dari air kencing unta tersebut, maka mereka melakukan tersebut. Mana di dalam hadis ini yang mengatakan, lihat sini, dalam hadis ini yang mengatakan mereka keluar dari mereka penyakit sakit perutnya sembuh, mana? Coba dibaca, tadi Anda baca sembuh. Mana? Coba Anda yang baca, coba. Karena sakit perut, Anas bin Malik berkata, alangkah baiknya kalian keluar. Maka mereka melakukan air lalu keluar dari melakukan tersebut. Tidak ngomong dia sembuh atau tidak. Lalu keluar dari Islam membunuh hewan ternak. Di sini bukan sembuh, Pak. Malah mata mereka dicungkil, Pak. Jangan kaitkan sembuh dengan tangan cungkil. Mereka dipotong, Pak. Mana sembuh, Pak? Nah, itu berarti kasus itu sudah lari dari perintah. Lari dari perintah. Ini, Pak, minum kencing. Kaki mereka dipotong, tangan mereka dipotong. Mereka minum air kencing nggak? Mereka minum kencing. Iya, minum kencing sembuh nggak? Loh, minum kencing. Saya tanya sembuh nggak dalam hadis Ibnu Majah ini sembuh nggak? Mereka mana minum tertulis kencing sembuhnya? Nih, alangkah baiknya keluar sini, lalu kalian minum susu air kencing. Diperintahkan, mana sembuhnya? Ya diperintahkan, tapi mereka makanya ketika Bapak mengatakan begitu, ketika Bapak mengatakan seperti itu, karena ada hadis yang berbunyi seperti itu. Nih. Oh, itu foto. Ya, foto mereka bisa minum. Diedit, Bang. Foto bisa diedit dan ditulis. Lah, kok edit lah, memang kenyataannya kayak gitu, gimana sih Pak, kok ngeles? Loh, Pak? itu kenyataan foto, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian WHO saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Foto aja diedit Pak, kamu bilang apa, penemuan WHO tidak bisa dipertanggungjawabkan? Nah ini buktinya, resultnya ada hasil akhirnya. Bahwa malah orang mati ketika minum kencing onta nih. Metodologi penelitian, Bang. Kalau bicara penelitian itu Anda mau berbicara metode penelitian dengan saya? Tidak, tapi Anda baca dulu. Anda mau berdiskusi metode penelitian dengan saya? Kenapa saya katakan demikian? Saya tanya, Anda mau berdiskusi metode penelitian dengan saya? Tunggu dulu, jangan sok pintar. Modar, Pak. Kalau Anda diskusi metode penelitian dengan saya, modar, Pak. Karena itu bagian saya betul ini. Oke, kok kalau kita diskusi metode penelitian, jangan potong, Bang. Mau kita diskusi tentang metode penelitian, Pak?
Tunggu dulu. Anda Takut, jago kan? Anda jago dalam metode penelitian. Aduh. Tetapi udahlah, di bawah lah Pak, di bawah Pak. Oke. Di bawah aja Pak ya. Anda ini nggak mau bertanya gitu. Anda hanya mau bertanya, ya mau menang, ditunjukkan data nggak mau terima, ya udah turun Pak. Tidak ada satu bukti. Nggak ada. Ya. Penelitian dari mana? Nggak ada penelitian yang mengatakan kencing unta bisa menyembuhkan penyakit. Nggak ada. Kalau kalian ngapa silakan coba aja. Ada bahkan itu malah meninggal mereka. Iya. Bukan malah sembuh, sampel 7 pasien ya. Ini konvensional dan 7 pasien terlalu lemah dan menerima pengobatan dan bilang mereka meninggal katanya. Kalian mau bicara penelitian sudah jelas ada sampelnya lagi. Uji coba, manusia diuji coba. Dipikir sembuh, malah koid. Fakta WHO yang tulis. Zainal, silakan. Saya persilakan mereka tanya dulu. Saya fair ya. Ini sampel, ada sampel depan saya. Halo, silakan Zainal buka kameranya. Janganlah kalian di bawah itu. Mau bilang RKK lah kah, mau apa kah, yang penting kalian kejang-kejang di bawah. Oke. Di bawah dulu ya, silakan. Oke, Syamsuddin silakan. Oh ya tadi mati Bang RK. Ya. Jadi sekarang saya bertanya lah Bang RK ya. Udah tanyalah. Oke, saya tanya Bang RK. Kerjanya hanya bertanya terus ini gimana? Dalam kitab Injil atau kitab Bang RK ini diajarkan nggak seperti homo gitu atau berhubungan sesama badan? Apakah itu sesama badan, sesama lelaki, sesama perempuan? Manusia itu satu Adam dan satu Hawa, bukan satu Adam dan satu Adam atau satu Hawa dengan satu Hawa. Tapi kenapa gereja di Amerika ada yang mengesahkan atau menikahkan orang? Ya berarti itu bukan Kristen. Orang pengikut Kristus harus ikut aturan dalam Alkitab. Tuh, gereja Katolik. Ya berarti gereja kan ada gereja setan. Hah? Kan ada gereja setan, ada gereja ini kan banyak. Berarti bukan Kristen itu ya? Mana datanya? Ada di Google ada. Ya Google, mana datanya Google? Tunjukin data terus saya yang cari gimana? Kan kamu yang bertanya. Kalau kamu yang bertanya, kok suruh saya yang cari data? Tadi nggak bisa ngeliatin. Ya nggak ada. Ya kamu nggak. Iya, coba tunjukkan gereja Katolik mana? Gereja Katolik mengedepankan yang namanya sakramen, pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Mereka tetap mensakramen itu, tetapi mereka juga kamu ngotot tanpa sebuah data. Itu saya nggak suka teman. Mau kita lihat siapa yang hisap-hisapan antara laki-laki dengan laki-laki, mau? Mereka mengesahkan yang sejenis, ya, tetapi mereka juga di dalam. Nah, kita lihat aja. Dalam, kamu kan nggak tunjuk data. Ada di Google Bang. Iya, kamu kan nggak tunjuk. Nggak ada Bibel nggak ngomong laki-laki dengan laki-laki boleh nikah, nggak ada. Iya, tapi ada gereja yang mengesahkan mereka. Nggak ada. Kita lihat datanya. Kita lihat datanya ya. Kita lihat data maunya. Kita lihat data. Iya.
Oke, kita lihat dulu dalam Musnad ya. Musnad Ahmad 1071. 1071 Musnad Ahmad. Oke, kita lihat. 110471. 1010471. 471 Musnad Ahmad. Oke, Musnad Ahmad nih. Banyak loh tuh gereja-gereja yang iya, kita lihat aja. Lihat. Kenapa seperti itu kan? Oke. Kitabmu nggak ada yang mengajar seperti itu. Iya, kita lihat aja. Kamu tolong jelaskan kayak gini nih datanya. Aduh, saya punya mikrofonnya, saya balik kameranya nggak bisa nih. Layarnya saya kena pelanggaran ini, aduh. Nih. Kamu lihat ya. Ya, silakan. Oke, saya tunjukkan datanya buat kamu. Ini data ya. Itu apa itu? Data apa? Hadis. Hadis apa? Musnad Ahmad. Nih. Musnad Ahmad ya. Coba kamu baca. Ya. Nah, baca. Sini mengatakan apa? Rasulullah keluar ya menuju pasar. Ya. Dan menggandeng tanganku. Beliau lalu berkeliling di dan menggandeng tanganku. Beliau lalu berkeliling di dalam
Kalau ada saya mualaf. Oh, saya datang. Saya mualaf, saya jujur saya mualaf kalau ada mengatakan fakta Israel mengatakan Isa tidak disalib, atau orang Yahudi yang mengatakan Isa tidak disalibkan, yang mana? Coba. Melainkan diserupakan. Ada nggak? Kurang paham saya kalau masalah itu. Bang RK, kurang paham. Lah kan kamu bilang sesuai fakta. Kan tadi kamu bilang sesuai fakta. Kalau sesuai fakta, berarti kamu harus tunjukkan fakta Israel atau fakta Romawi yang mengatakan Yesus tidak disalibkan. Fakta Romawi dan fakta Israel mengatakan Yesus disalibkan. Mana datanya, ya, Bang RK? Mana datanya? Oh, Talmud Babilonia, Kitab Sanhedrin 43, pasal 43, mengatakan Isa itu disalibkan. Fakta Romawi, Taktikus mengatakan Isa disalibkan. Mana datanya itu, Bang RK? Saya pengen lihat kalau Yesus. Kalau ada kamu mualaf, kalau ada kamu murtad ya. Ya, enggak, Bang RK. Saya kan bukan pendapat. Saya tunjukkan ini, data, kamu juga tunjukkan data ya. Apa salahnya kita bukan pendapat? Kalau saya tunjukkan data, ya, kalau saya tunjukkan data, kamu jangan alasan toleransi, tapi karena saya tunjukkan data kamu nggak mau, gitu kan? Alasan toleransi karena takut ditanya, gitu kan? Nih lihat. Pertama siapa? Taktikus sejarawan apa? Arab atau sejarawan Yahudi? Yang menyalibkan Yesus kan orang Romawi. Taktikus mengatakan Romawi. Yesus disalibkan nggak? Penyaliban siapa? Penyaliban Yesus atau Yudas nih? Iya. Romawi. Iya, baca penyaliban Yesus atau Yudas? Penyaliban Yesus. Oke. Yesus. Iya. Ini sejarawan lagi, Romawi, namanya Marbar Serapion. Yang disalibkan Yesus atau Yudas? Yesus. Oke. Ini dalam orang Yahudi, dalam Talmud Babilonia. Dalam Sanhedrin 43. Yang disalib ini, yang digantung ini Yesus atau bukan? Atau Yudas? Yesus. Oke, sekarang kitabmu mengatakan Yesus disalibkan atau tidak? Ya, itu disuruhkan itu, Bang RK. Ya, mana buktinya? Katanya. Coba buktikan mana buktinya? Bukti sejarawan. Ya, saya tidak punya data karena saya kalau nggak ada data, kenapa kamu nggak berani masuk Kristen yang sudah ngomong sesuai fakta? Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta itu bukan sebuah bukti. Yang tadi pertanyaannya itu, Bang RK, siapa? Yang kan kau baca di situ Yesus, kok tanya lagi siapa? Yang nyadip itu, iya. Yang disalib ini siapa? Ini orang Yahudi bilang siapa ini? Yesus. Yesus atau Yudas yang digantung? Yesus yang digantung, Bang RK. Yesus atau Yudas, saya tanya lagi. Yesus, pertanyaannya gini, Bang RK, yang menyalib itu siapa? Kan saya bilang tentara Romawi. Atas dasar mufakat dari orang-orang Yahudi, imam-imam kepala Yahudi, ahli-ahli Taurat. Ketakutan enggak Yesus disalib? Dalam keadaan sebagai manusia, dia bilang ya lebih baik cawan ini diambil, tetapi biarlah cawan ini berlalu, dia bilang. Tetapi jadilah menurut kehendakmu. Sampai piluhnya keluar dari menjadi darah. Fokus di sini, kamu bertanya, fokus di sini, kamu diam. Kok ada orang bodoh kayak kamu ini ya, maaf. Yang tadi kita astagfirullah, bodohnya ini kelewat batas. Sabaran saya ini udah puncak banget sih. Gini teman, yang tadi kita bicara, konteks tadi kita bicara adalah Yesus ini disalibkan atau diserupakan, itu kan?
Iya Bang. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya iya. Ngerti. Nah ngerti, sekarang ngerti. Yesusnya kamu, Isanya kamu hidup di abad keberapa? Abad pertama Bang Irka. Oke, tunjukkan data abad pertama atau orang Yahudi yang mengatakan Yesus tidak disalibkan. Sebagai bukti pembenaran kitab kamu itu. Tanyakan orang Yahudi, Yesus disalibkan nggak? Orang Nazaret itu disalibkan nggak? Coba tanya. Mana buktinya? Kalau Yesus tidak disalibkan. Kalau ada orang Yahudi bilang Yesus tidak disalibkan, saya mualaf. Saya mualaf. Silakan. Jangan kemana-mana. Malah bengong dia, kabur. Ya Tuhan. Aduh ya Tuhan, ini orang udah saya kena pelanggaran live, muncul orang-orang kayak begini. Saya kena pelanggaran live teman-teman ini, aduh ya Tuhan. Oke, silakan. Oh, thank you 1M-nya teman-teman ya. Kita tap layarnya, terima kasih banyak teman-teman ya. Halo. Di sampingmu Kristen bukan? Oh, aku Islam, Bang. Silakan buka kameranya, Bang, silakan. Ini udah aku buka nih, Bang. Ya, silakan. Apa tanggapannya, Pak? Silakan. Apa ini? Judulnya apa dulu, Bang? Ya, Yesus disalibkan atau tidak? Mau tanggapan yang tadi atau yang mana, Pak? Silakan. Menurut agama kau itu disalib, kan gitu. Ya kan? Oke. Terus? Kalau yang lain kan nggak sama, Bang, versinya, Bang. Yang penting kita logika aja, Bang. Kamu kita beriman kepada logika atau beriman kepada apa? Oh, kalau aku tak bertuhan. Al-Quran. Aku tak bertuhan, Bang. Saya tanya, Yesus disalib atau tidak? Menurut agama kau yang kau pelajari kau itu bertuhan disalib. Atau tidak? Aku tak bertuhan, Bang. Maaf. Ya udah, masuk neraka lah. Kaunya nggak bertuhan, masuk neraka aja. Saya nggak mau diskusi dengan orang yang nggak bertuhan. Udah, lebih baik kamu tuhankan saja okokmu, ya kan? Ya, itu aja. Nggak mau diskusi dengan orang yang nggak bertuhan. Karena nggak ada gunanya diskusi dengan orang yang nggak bertuhan ini. Masuk neraka ya masuk neraka aja. Nggak ada yang maksa kamu nggak bertuhan. Halo Bang, Kristen bukan? Aduh, yang Kristen jangan naik ya, habis itu diam ya, maaf ya. Oke teman-teman, saya kena pelanggaran. Masih belum hilang pelanggaran saya ini. Coba akan ya, hidung saya besar ya kan daripada mata saya yang besar kan. Selamat pagi Pak, buka kameranya Pak. Apa? Nyalakan, aktifkan kamera dai. Iya, jangan nyalakan. Nyala. Nyala tak tahu ya tuh tadi. Bo, minta naik Bon. Curian. Pak, buka kamera bisa kah? Mu Bon. Kenapa tahu ini kamu ya? Ya iyalah Bon Bon. Iya. Di bawah. Sabar ya, teman-teman ya. Ini nggak jelas ini teman-teman ya. Sabar. Ini ada nandar nggak ya? Udah gak ada nandar ini teman-teman ya. Nggak ada nandar ya, nggak apa-apa teman-teman. Ini nggak jelas semua yang naik ini. Silakan Alpon. Halo, shalom halo, Bang. Ya, Kristen bukan Bang? Halo Bang. Ya, Kristen bukan Bang? Ya, saya Kristen Bang. Ya, Bang, gimana, Bang, saya mau nanya sedikit, boleh nggak Bang? Ya, silakan. Abang, menurut iman kita itu
menuhankan Yesus, benar kan Bang? Ya. Dan menurut orang Islam, Isa itu adalah Yesus Bang. Nah, menurut Abang tanggapannya gimana tuh Bang? Kalau ada orang Islam yang nanya Isa itu adalah Yesus, kita harus menganggapnya bagaimana Bang? Ya Isa mereka kan tidak disalib, Isa kita kan disalib. Berarti beda dong. Berarti secara tegas kita harus bilang bahwa Isa sama beda. Yesus itu beda Bang. Kalau saran saya orang awam bilang beda. Bilang aja Isa kami beda. Oh, oke. Kalau Bang. saya senang putar-putar, ya udah samakan. Itu saya, nggak usah ikut saya. Gitu. Oke. Kalau saya pingin muter-muter dulu, ya kalau kalian bilang aja beda, udah. Kalau saya kan senang muter-muter dengan mereka, buat mereka pusing dulu gitu kan, muter-muter gitu kan. Itu enak. Makanya saya bilang, oh udah sama, ya sama ya, ayo kita cari kesamaannya ya. Saya lebih senang kayak gitu. Nah, kalau saya bilang beda, ya udah selesai. Nggak usah dipertanyakan lagi. Yesus Isa kamu hanya nabi, ya udah. Yesus kami adalah Tuhan, kamu nggak usah protes. Oke Bang. Gitu. Terima kasih Bang RK. Nikmati aja. Tetapi kalau mengatakan beda berarti ada dua persoalan di sini. Persoalannya adalah Yesus. Apakah ada dua sosok Isa? Isa mana nih yang ada fiktif? Mana yang fiktif? Mana yang enggak? Nah, Isa yang fiktif ini, Isa yang tidak fiktif berarti harus ditelusuri menurut fakta sejarah. Kecuali Isa yang fiktif. Isa yang fiktif tidak bisa ditelusuri fakta sejarah. Gitu. Bang, kalau mengatakan beda berarti dua sosok Isa konsekuensinya. Selain gitu. Bang, mau nanya Bang, selain data sejarah ada cara lain nggak Bang cara membedakan mereka? Selain data sejarah ya kita bicara data eksternal, data Yahudi. Data Yahudi. Ya kan? Data Yahudi dalam Talmudnya atau dalam Sefaria atau dalam yang lainnya kita buka. Gitu. Oke. Terima kasih Bang RK sudah mau menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baca sejarah baik sehingga Anda tidak terpeleset dan meninggalkan Yesus. Oke. Terima kasih Bang RK. Sejarah itu penting, Bang. Ya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Oke. Silakan. Cahaya. Silakan Cahaya Berkah, Bes, buka kameranya Pak, silakan. Halo. Ya Pak, silakan. Halo Pak, buka kameranya Pak. Boleh on cam atau tidak ini? Boleh Bu, harus on cam Pak, harus on cam. Harus on cam ya? Ya harus on cam, bukan on cam Pak. On cam. On kamera, bukan on kamera, on cam. On cam, bukan on cam. On cam. On cam. Oke. Ya on cam, bukan oten, bukan. On cam. On cam. On kamera. On ya, cam. buka. On cam, buka kameranya. Silakan. On cam, on cam. Ya, on cam, silakan. Oke, selamat siang RK. Mana buka kameranya? Ya udah buka kameranya, selamat siang. Udah kebuka ini. Simpan, Udah simpan. kebuka ya? Ketik simpan. Ini udah kebuka ini. Mana belum kebuka, Pak? Pencet simpan. Oh, ya Tuhan, buka kamera aja nggak tahu ini ya Tuhan. Nah, udah. Ah, silakan. RK. Ini yang di atas siapa ini? Yang di atas. Yang di atas ini namanya kaum Walid. Dia selalu standby ya, setiap ada RK standby di atas ya. Iya, dia selalu standby. Siapa itu? Dia Waliudin, Pak, Waliudin. Oh, dia Kristen juga ya? Dia tidak tahu ya dia Kristen atau bukan. Sabar. Itu mungkin tim Anda ya, mungkin mau merekam atau bagaimana ya? Coba saya tanya, kamu Kristen atau bukan? Nggak mau jawab, Pak. Silakan Pak, lanjut, Pak. Apa pertanyaan, Pak? Oke, saya ingin bertanya nih, ya. Pada saat penyaliban Yesus itu ya, kata-kata Yesus menurut RK itu waktu penyaliban ya, itu kata-kata untuk memanggil Tuhan apa itu? Apakah Bapa atau Aba atau apa itu?
Kalau menurut RK ya, dari pemahamannya. Karena di situ dia menggunakan kata Eli. Manggilnya ke Tuhan itu Bapa, Aba atau apa itu? Ya, dia selalu menggunakan Bapa karena pandangan Allah adalah Bapa dalam pandangan Islam. Gitu ya? Ya. Anda ada yang lain? Ya, nggak ada yang lain. Ya, orang Kristen maupun Yahudi mengenal Allah dengan sebutan Bapa. Bapa atau Abba. Ya. Betul Abi, ya? Abi, Biasanya ya, itu yang dipahami RK. Memang Yesus manggil Tuhannya namanya Abba atau Bapa ya? Bapa. Ya. Tidak ada yang lain? Ya. Nggak ada. Apa? Oke. Buka Matius 27:46. Eli kan? Matius 27:46. Iya, Eli lama sabaktani kan? Eli. Kamu tahu nggak arti Eli itu apa? Eli itu menjadi pembeda. Jadi ada masyarakat biasa, rakyat biasa, atau umat biasa memanggil Tuhannya pada saat udah nggak tahu masalah. Ya udah diam. Kalau nggak tahu kekristenan diam. Hey, di sini bedanya. Kita lihat dulu kebodohan dia nih teman-teman. Saya tanya tadi, Matius tadi 27:46. Masa Yesus memanggil Eli Eloi? Nah, di sini letak perbedaannya. Eloi dengan Eli beda, Pak. Sesuai dengan Al-Quran, orang yang disalib itu orang manusia biasa yang menyerupai Yesus. Memang Yesus sungguh-sungguh manusia menyerahkan kepada Bapa. Di Matius 27:46 mengatakan Eli Eloi. Nah, Eli Eloi itu rakyat biasa yang dipanggil Tuhan. RK sendiri mengaku Yesus memanggil Bapa. Yesus mati nggak? Di Matius 27:46 ngomong terus kamu ini. Abba, bukan Eloi. Kamu ngomong terus gak kelihatannya, Bang. Di sini kelihatannya. Udah. Ada yang aneh kan? Udah. Ya, di Matius 27:46 ngomong sampai puas. Eloi. Ngomong sampai puas. Eli Eloi. Di situ rakyat biasa. Biarkan dia ngomong terus, biar. Udah. Dia mengatakan, RK mengatakan Yesus memanggil Allah Tuhan itu kata Bapa. Betul. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 7:46 Yesus tidak memanggil Bapa. Ya, karena Yesus menggunakan berbagai macam bahasa. Maka, di sinilah perbedaannya. Inilah kebocorannya, kebohongannya. Kan saya tetap Kristen kan? Yang disalib itu Yesus, yang disalib bukan Nabi Isa, yang disalib kan saya tetap Kristen kan? Masyarakat yang kau omong itu kan saya tetap menjadi Kristen kan? Saya di Islam di Al-Quran. Kayaknya lagi stres kayaknya ini orang. Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu manusia yang menyerupai Yesus. Memang manusia, karena yang mati adalah manusia, betul. Mengatakan tadi Yesus. Karena yang mati adalah manusia, betul. Bapa. Tidak ada kata manusia lain. Yesus, betul. Macet ya kan? Bapa. Jadi ketika Yesus memanggil Tuhan mengatakan Bapa. Ya biar dia kejang-kejang, biar dulu panaskan aku dulu. Perhatikan dia di Matius 27:46 di situ Eli lama sabaktani. Anda kelihatan bohongnya. Oke, cukup hanya itu saja. Ya, sudah selesai. Udah. Jawab itu. Lah, buka kameranya dong. Buka kameranya. Lama sabar. Turun dia, takut ya. Berarti Yesus mati dong, bukan diserupakan. Di waktu aku ditelan dunia, Yesus mati, bukan diserupakan. Ada lagunya. Kau membiarkan aku. Ini kebiasaan ngomong habis kabur. Ya, ini kebiasaan orang-orang nih, ngomong habis kabur. Dia lepar sampah langsung dia kabur. Ini kebiasaan. Sengsara sendiri. Oh Bapa, biarlah semuanya karena inilah kehendakmu. Lagunya gimana? Eli lama sabaktani. Oh Eli lama sabaktani. Itulah lagu Rusa di Kala Fajar. Ya, sesuai dengan kitab Mazmur. Lagu Rusa di Kala Fajar. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus masih menyanyikan Mazmur Rusa di Kala Fajar. Dahsyat gak Tuhan? Dia setia sampai mati loh. Ya.
Tetapi jangan lupa dia bangkit dari kematian. Dia dari tadi mengatakan Yesus itu disalibkan. Udah murtad dia. Kan imannya tidak percaya Yesus disalibkan. Kan? Silakan naik lagi. Yang ingin kejang-kejang di atas saya persilakan waktu dan tempatnya. Ya. Silakan. Yang ingin kejang-kejang silakan. Silakan. Saya biarin aja kamu kejang-kejang di atas ngomong, saya diam aja. Yang penting ngomong, habis itu ya kasih kesempatan saya untuk balas. Silakan Zainal buka kameranya. Halo, Bang. Ya, silakan buka kameranya Zainal. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan, Pak? Silakan. Sakit ayam kayak ini. Yang naik kayaknya sakit ayam lagi. Coba ngomong, Pak. Gimana? Sakit ayam juga ya Allah. Tur. Saya mau pergi jam 12 ya. Saya mau sibuk mau ini dulu, mau keluar bentar nih. Nanti kalau bisa sore saya live lagi teman-teman ya. Sore saya live lagi. Saya mau keluar bentar jam 12, mau ada ganti oli. Ya, oli motor. Motor saya mau ganti oli. Saya mau pakai buat gelaran tuka teman-teman ya. Ya. Saya mau kejang-kejang silakan. Jam berapa kita live ya? Sore lagi saya live teman-teman, sore. Ya, saya mau keluar bentar dulu. Mau cuci motor, mau ganti oli. Silakan. Jua buka kameranya. Silakan. Tuhan, sakit ayam lagi, teman. Oke, di bawah aja teman-teman ya. Di bawah aja kamu ya. Oke, kalau ada yang naik pas lagi silakan. Sore jam berapa? Jam 2 begitu ya. Waktu Indonesia Tengah ya. Halo Bang RK. Ya, Kristen bukan Bang? Selamat Muslim. Silakan. Selamat siang nih Bang RK ya. Tenggorokan saya masalah. Silakan. Apa? Katanya apa namanya, Yesus itu Tuhan ya? Aduh, nggak ada pertanyaan lain kah Pak? Tanya apa Bang RK? Oke, Yesus Tuhan, udah Yesus Tuhan ya, kenapa? Terus Tuhannya Yesus siapa? Nggak ada Tuhannya Yesus. Emang ada tertulis di dalam Alkitab Tuhannya Yesus? Yang saya kan sering baca, nggak tahu tempat ayatnya ya. Yang Yesus berdoa katanya itu kepada Bapa. Iya, berarti Bapa itu Tuhannya Yesus juga ya? Ya, Allah yang transenden. Bapa itu bukan berarti Tuhannya Yesus. Dia mengatakan aku dan Bapa itu Esa, kesatuan. Oh. Ya, nggak ngomong bahwa Yesus itu Tuhannya adalah Bapa, enggak. Alkitab penyatat bahwa Bapa memiliki firman-Nya, logosnya. Logosnya itu adalah Yesus, ya, firman yang menambahkan rupa manusia. Ya, bukan berarti Yesus punya Tuhan namanya Bapa, enggak ada. Oh, kurang paham ya, kurang paham. Karena di situ bicara tentang kesatuan yang unity, Pak. Apa lagi Pak pertanyaannya? Kan begini ya, saya kan mau nanya nih, namanya diskusi kan. Jadi Yesus itu terlahir di dunia ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia dia itu? Sebagai manusia dong. Kalau sebagai manusia dong. Ya kalau sebagai Allah, mana bisa Allah dilahirkan kan? Kan Allah itu kan adalah roh, Pak. Ya, manusia tidak bisa melihat Allah yang roh, yang transenden itu, yang tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Makanya Allah yang tak terhampiri itu tidak bisa dicari manusia. Maka dari itu Allah yang datang mencari manusia. Kalau Allah yang datang mencari manusia bisa, tapi manusia yang cari Allah itu tidak bisa. Sehingga Allah yang mencari manusia itu menambahkan rupa manusia, ya, yaitu yang kita kenal sebagai manusia Yesus Kristus.
Yang disalib itu kan? Yang disalibkan itu adalah manusia, bukan Allah. Kalau Allah kan nggak bisa mati, Pak. Allah kan nggak bisa mati. Bang, saya ini kan agak bingung ya. Bingungnya kenapa loh? Kok apa namanya kayak muter-muter ke sana aja gitu loh. Yang Oke, intinya gini, Bang. Ya. Intinya gini, Bang. Ya. Yang bisa menghapus dosa hanya Allah enggak? Iya, ya. Hanya Allah enggak? Benar, Bang. Nah, Yesus bisa menghapus dosa, percaya enggak? Iya, kalau berwujud manusia itu gimana Saya tanya, jangan kemana-mana. Anda jangan muter-muter. Kita supaya Anda jangan bingung. Yang bisa menghapus dosa itu Allah enggak? Benar. Ah, Yesus bisa menghapus dosa kan? Yang benar itu Allah apa Yesus gitu loh. Yesus kan adalah Allah dan manusia. Bisa menghapus dosa enggak? Kalau manusia itu nggak bisa menghapus dosa, nggak bisa. Tetapi Yesus bisa menghapus dosa, dia penguasa enggak? Kalau Yesus itu sebagai manusia tetap nggak bisa. Kalau sebagai Allah manusia Yesus dia bisa memberikan kuasa? Nggak bisa, manusia nggak bisa. Ya tetap kalau nggak bisa, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Oleh karena apa? Mungkin ada. Saya tanya, kalau nggak bisa, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Karena ada Allah tadi. Ya, oke, karena ada Allah tadi. Oke, sekarang Allahnya saya dengan Allahnya kamu beda. Bedanya pemahaman Allahnya beda. Sekarang gini, Bang. Bedanya di mana? Coba saya bedanya apa? Muhammad pernah membangkitkan orang mati enggak? Sebagai bukti Allah kamu ada. Saya nggak ngomong Muhammad loh ini. Saya aja nggak ngomong. Sebagai bukti bahwa Allah kamu ada, Muhammad pernah nggak membangkitkan orang mati? Oh, nggak tahu saya itu. Soalnya saya nggak mempelajari tentang Allah aja loh gitu loh. Iya, saya tanya, kamu syahadat 2 kalimat syahadatnya dengan Muhammad nggak? Memang dengan Muhammad, tapi saya namanya kita kitab itu kan kulitnya aja. Kulitnya tahu nggak? Iya, saya tanya, kamu pernah dengar nggak Muhammad membangkitkan orang mati? Kalau masalah itu mah kan punya kelebihan masing-masing setiap orang. Ya, kelebihan Muhammad apa? Kelebihan Muhammad apa coba? Bisa nggak? Punya kelebihan masing-masing. Kayak ya, kelebihan Nabi Muhammad apa coba saya tanya? Dia punya kitab. Cuma saya juga punya kitab, kelebihan dong, satu-satu dong. Nah, ya itu makanya saya satu-satu dong. Ya, Nabi Muhammad punya kitab, kekristenan juga punya kitab, satu-satu dong. Iya, benar. Kan satu-satu udah. Oke, sekarang Nabi Muhammad punya berapa istri? Sabar. Nabi Muhammad punya 12 istri, itu kelebihan nggak? Bagaimana? Nabi Muhammad punya 12 istri, itu kelebihan nggak? Enggak. Saya tanya, Nabi Muhammad punya 12 istri, itu kelebihan atau kelemahan? Iya, enggak lebih, enggak lemah. Namanya saya tanya, Nabi Muhammad punya 12 istri, itu kelebihan atau kelemahan? Iya, kalau punya istri ya lebih, namanya banyak, ya kan? Namanya saya tanya, Nabi Muhammad punya 12 istri, itu kelebihan atau kelemahan? Kan ini Bang Eka ya, ini saya jelasin kan. Aduh ya Tuhan. Nanti dulu, sabar aja, sabar. Saya setuju sebenarnya diskusi Bang Eka. Namanya manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Cuman dia punya 12 istri, kelebihan atau kekurangan? Iya, jelas lebih lah, namanya istrinya kelebihan. Kelebihan. Punya kemampuan. Punya kemampuan, punya kelebihan. Saya aja mau kalau ada yang mau istri 12, jangan kan 12-30 saya mau ini kalau dia mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah itu. Manusia itu memang dilahirkan di dunia itu memang seperti itu, Bang Erka. Tapi sebagai manusia ini loh. Sebagai manusia. Sekarang gini, coba. Ketika kau mengambil istri lebih dari satu, apa perasaan wanita yang kau nikahi sekarang? Kita nggak mikirin perasaan wanita, kita mikirin. Berarti kamu bukan laki-laki, nggak pikir perempuan. Kamu nggak pikir perasaan perempuan, berarti kamu bukan manusia. Iya. Maaf, saya harus tegas. Kamu bukan manusia karena kamu nggak mikir perasaan wanita. Yang begini, Bang, manusia itu. Kamu nggak mikir perasaan wanita, berarti kamu bukan manusia. Asal nikah kamu. Nanti dulu. Manusia itu begini, Bang, sifatnya, Bang. Begini. Udahlah. Turun. Saya mau terima ini, sabar. Halo?
Ya, selamat pagi. Jene, abang posisi di mana? Oh, gitu Kak. Oke. Saya ke situ aja Bang ya. Abang atau Abang di pertigaan Kong Lagot itu Bang. Ke pertigaan Kong Lagot aja. Nah, Abang tunggu aja di perkuburan situ, saya keluar sekarang Bang. Saya turun ke bawah. Sebenarnya saya tinggal di arah Kong Lagot ke atas Bang. Mau ke pasar itu, mau ke pasar Werkoja itu. Ah, ke atas. Nanti ada SD di situ, saya di situ. Oke, saya tunggu di SD nanti ada masuk lorong. Masuk aja ke dalam situ, Bang. Saya di situ, Bang. Oke, siap, Bang, siap. Oke, di SD ya. Oke, makasih. Tuhan memberkati, Bang. Oke. Teman-teman, saya ini dulu ya. Mari datang geruduk di sini, bukan kau yang saya yang geruduk. Kau yang kena geruduk, teman, betul. Itu udah ada alamat itu. Saya sudah ngomong alamat saya itu, datanglah mari sini. Udah ada alamat itu, mari datang sini sudah. Kenapa tidak datang? Udah saya ngomong alamat jelas-jelas itu. Jelas loh alamat saya tadi, naik ke atas, napas di situ, udah titik. Baru tanya, Bang RK punya rumah di mana? Oh itu di situ. Mau buat apa? Mau geruduk? Habis kau teman, betul. Boleh semua. Habis kau di sini, wilayah ini habis, wilayah setan merah di sini. Mari datang. RK saya mau datang, mau geruduk. Mari datang sini. Saya harap kamu pulang dengan selamat, teman. Hanya gitu. RK punya rumah di mana? Di situ. Oh, di situ. Mau buat apa? Mau geruduk. Teman. Saya tidak tahu. Usahakan kau pakai baju double lapis sehingga kau pulang itu masih bawa baju juga itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah ya. Udah alamat lengkap itu saya ngomong tadi tuh. Saya mau ambil saya punya paket dulu ya. Paket dulu. Saya ada beli buku juga. Ada beberapa buku saya siap. Siang baru saya live lagi. Saya mau urus dulu saya punya ini semua ya. Urus kegiatan semua ya. Nanti saya live lagi sore atau siang lah. Siang atau sore lah. Saya mau urus dulu. Mau ganti oli dulu kendaraan dan lain-lain ya teman-teman ya. Tenggorokan saya sakit sekali ini ya. Udah jam 12 juga nih. Setengah 12 juga ini. Saya istirahat. Ya. Saya nggak bisa live lama-lama teman-teman sekarang. Ya. Kesehatan saya kurang fit ya. Kalau live berlama-lamaan itu